Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A SMPN 16 Malang akan menjelaskan tugas di bagian elaborasi topik 7 pada mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru. Berikut adalah kelompok A SMPN 16 Malang, yaitu Afifatur Rohmah, Karina Lailatul Permatasari, Muhammad Reza Eka Saputra, Naimatus Sijamah, Nia Talia Salsabila Dewi dan Yazid Rafiuddin. Selanjutnya penjelasan mengenai tugas akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang analisis potensi dan kendala yang ada di sekolah mitra PPL. Nah, untuk potensi sendiri itu ada 3 potensi. Yang pertama, peserta didik memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan yang kedua, kurikulum yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Dan yang ketiga, ketertarikan peserta didik dengan pembelajaran menggunakan teknologi. Untuk kendalanya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu waktu pembelajaran yang terbatas, yang kedua internet yang kurang memadai, dan yang ketiga terdapat beberapa peserta didik yang kurang disiplin dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membacakan tentang rancangan modul ajar yang kreatif dan inovatif yang kami kembangkan. Kami mengangkat modul pembelajaran tentang materi bumi dan tata surya pada SMP 16 Malang di kelas 7 dengan sarana dan prasarana sumber belajar siswa buku IPA kelas 7, media, video, gambar, dan PowerPoint, HP atau laptop, papan tulis, LCD proyektor, dan akses internet, serta lembar kerja peserta didik. Nah, untuk target peserta didiknya adalah peserta didik reguler. Dengan model pembelajaran problem based learning, dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi, dengan strategi pembelajaran yaitu TSTS to stray dan juga pendekatan saintifik. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran pada elemen pembahasan sains. Pada akhir fase D, peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, dan matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. Yang kedua, elemen keterampilan proses. Peserta didik mampu mengamati, merencanakan, dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, serta mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya pada bagian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik matahari sebagai pusat tata surya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peristiwa gerhana matahari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan peran matahari dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, pada rancangan modul ajar yang kreatif dan inovatif. Untuk modul ajar, terdapat 3 bagian penting. Yang pertama, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Berikutnya, untuk asesmen yang digunakan terdapat 3 jenis. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran pada materi yang akan diajarkan. Yang kedua, ada asesmen formatif yang dilakukan ketika pembelajaran berlangsung yang berupa LKPD yang telah terlampir. Yang ketiga, ada asesmen sumatif yang dilakukan setelah melakukan pembelajaran dan pembahasan materi. Berikutnya ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang ingin dicapai dari materi ini adalah matahari sebagai pusat tata surya dapat membantu peserta didik dalam mengelaborasi pengetahuan tentang data, fakta, dan fenomena berkaitan dengan matahari, dan peserta didik dapat mengetahui karakteristik matahari dan peranannya sebagai integral menghayati kebesaran, keteraturan, dan kompleksitas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menumbuhkan sikap religius. Berikutnya pertanyaan pemantik yang digunakan dalam pembelajaran ini
yaitu yang pertama, pernahkah kamu memperhatikan matahari mulai dari terbit hingga terbenam? Yang kedua, apakah yang berperan sebagai pusat tata surya? Yang ketiga, sebagai pusat tata surya termasuk jenis benda langit apakah matahari itu? Yang keempat, mengapa matahari bisa menjadi pusat tata surya? Dan yang kelima, bagaimana peran matahari dalam membantu kehidupan di bumi? Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan pendahuluan. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini menggunakan waktu selama 10 menit dengan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan orientasi dan kegiatan yang kedua adalah kegiatan apersepsi dan motivasi. Nah, guru inovatif dan kreatif menggunakan teknologi pada kegiatan apersepsi dan motivasi yaitu berupa PowerPoint. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti dengan estimasi waktu yaitu selama 100 menit. Nah, di sini ada beberapa fase. Untuk fase yang pertama yaitu fase 1 orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada fase 1 ini, guru kreatif dan inovatif menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yaitu berupa tautan YouTube sebagai video yang disajikan oleh guru mengenai peristiwa gerhana matahari. Nah, untuk fase yang kedua yaitu mengorganisir peserta didik untuk belajar. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu peserta didik berdiskusi merumuskan hipotesis dengan sementara dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, pada kegiatan yang kedua yaitu peserta didik menuliskan hipotesis dalam LKPD yang telah diberikan. Melanjutkan kegiatan inti sebelumnya, yaitu pada bagian fase 3, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Selanjutnya yaitu ada fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di sini guru berinovasi dalam mode pembelajaran. Yang pertama, yaitu peserta didik melakukan TSTS atau to stay to stray kepada kelompok lain mengenai karakteristik matahari, proses terjadinya gerhana matahari, dan peranan matahari bagi kehidupan manusia untuk menggali informasi dari kelompok lain. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mempresentasikan hasil penyelidikannya dan informasi dari kegiatan TSTS secara berkelompok ke depan kelas. Selanjutnya yaitu pada bagian fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru menggunakan media pembelajaran Smart Art Creator yang peserta didik menerima konfirmasi dan penguatan dari guru dengan menyimak tayangan PowerPoint dan media pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu bagian penutup dengan alokasi waktu selama 10 menit. Nah, di sini peserta didik bersama guru itu menyimpulkan hasil pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, apabila ada peserta didik memperoleh penghargaan, nah di kegiatan penutup ini guru memberikan sebuah apresiasi kepada peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian, peserta didik diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan salam. Kemudian ada refleksi. Nah, di sini ada refleksi untuk guru dan refleksi untuk peserta didik. Yang pertama, refleksi untuk guru, yaitu guru melihat apakah seluruh peserta didik terlihat aktif dan antusias dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian, apakah metode pembelajaran yang digunakan itu sudah efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menunjang optimalnya kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu apakah seluruh kegiatan pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian untuk refleksi peserta didik, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran pada materi hari ini. Kemudian yang kedua, apa hal yang menarik yang kalian pelajari pada materi hari ini. Selanjutnya pada penilaian, di sini guru mengambil 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pada penilaian sikap itu dilihat dari profil pelajar Pancasila
yang terdiri dari sikap berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian penilaian pengetahuannya dari peserta didik menunjukkan kemampuan pemahaman konsep terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian pada penilaian keterampilan yaitu peserta didik menyajikan diskusi terkait perbedaan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan belahan lainnya. Kemudian ada program remedial dan pengayaan. Nah, pada program remedial ini peserta didik diberi arahan dan mengulangi materi yang belum dipahami melalui kegiatan tutor sebaya yang didampingi oleh temannya yang sedang melaksanakan pengayaan. Kemudian pada kegiatan pengayaan, peserta didik diberikan kegiatan untuk mencari materi lain atau mencari referensi dari sumber yang relevan mengenai karakteristik matahari, gerhana matahari, dan peranan matahari. Kemudian peserta didik menjadi pendamping tutor sebaya bagi temannya yang melakukan remedial. Selanjutnya, di samping kita mempersiapkan modul ajar, kami dari kelompok mempersiapkan juga bahan ajar, di mana bahan ajar ini yang akan menunjang dari proses pembelajaran yang telah kita buat. Dari bahan ajar ini, kita membuat dari bab mengenal matahari lebih dekat, yang berisikan yang pertama, dari tujuan pembelajaran untuk mengenal karakteristik matahari. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui proses terjadinya gerhana matahari. Dan yang ketiga, yaitu mengenai peranan matahari bagi kehidupan manusia. Untuk di bagian media pembelajaran, kami menggunakan media pembelajaran berbasis digital, yaitu menggunakan aplikasi SAC atau Smart App Creator, di mana inovasi yang muncul untuk menggunakan media pembelajaran ini kami berpacu pada slide sebelumnya, yaitu mengenai analisis potensi dan kendala yang ada di sekolah mitra PPL. Yaitu yang pertama, pada potensi ini, peserta didik ini lebih antusias dalam pembelajaran menggunakan teknologi. Juga terdapat kendala waktu pembelajaran yang terbatas. Nah, di waktu yang pembelajaran terbatas, kami berinovasi menggunakan media pembelajaran digital SAC yang nantinya media ini dapat diunduh di HP masing-masing peserta didik dan bisa dapat dibuka sewaktu-waktu. Sehingga untuk proses belajar dengan materi tersebut ini akan terdapat waktu yang begitu panjang dan bisa dibuka dan dipelajari oleh peserta didik sewaktu-waktu. Dan juga di sini ada kendala, yaitu terdapat beberapa peserta didik yang kurang disiplin dalam pengumpulan tugas, sehingga inovasi dari pembelajaran kami sebagai guru yang kreatif dan inovatif pada topik mata kuliah etika dan profesionalisme guru ini, kita membuat aplikasi media pembelajaran ini yang nantinya di media ini terdapat beberapa soal yang dapat disubmit oleh peserta didik, sehingga mereka akan mudah untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Dan di media pembelajaran ini sudah berisi beberapa materi serta video dari pembelajaran yang menunjang dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Demikian presentasi dari kami, kelompok ASMP 16 Malang, mengenai guru yang kreatif dan inovatif pada mata kuliah etika dan profesionalisme guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.